Pemirsa, pesawat Lion Air dengan kode penerbangan JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang Senin pagi jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Sehari sebelumnya, pesawat ini dikabarkan telah mengalami masalah teknis. Bahkan saat terbang, pilot sempat meminta izin untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana pesawat tetap diizinkan terbang? Bagaimana prosedur pemberian izin terbang kepada pesawat? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pesawat yang mengalami masalah teknis? Kita akan membahasnya bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui sambungan Skype. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Pak Menteri, kami merasakan keprihatinan yang sama, tetapi kita ingin bertanya Pak Budi, sebetulnya pesawat Lion Air dengan kode penerbangan JT610 ini dalam kondisi layak terbang betul atau memang ada masalah teknis? Karena kalau kemarin kita mendengar CEO Lion Air Edward Sirait mengatakan sudah lulus dan layak terbang. Sebetulnya seperti apa, Pak Menteri? Mas Leo, selamat pagi dan pertama kali saya ingin menyampaikan duka cita pada keluarga korban dan saya bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari para keluarga dan semoga para korban mendapat tempat di sisi Allah SWT dan khusus hatinya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi Mas Leo, bahwa pesawat itu baik terbang dan sudah memenuhi proses daripada kelaikan, baik yang dilakukan pada saat awal, di mana pesawat ini mendapat satu sertifikasi, baik produk maupun part, dan itu diikuti dengan satu proses-proses inspeksi terhadap pesawat tersebut. Pesawat tersebut sendiri mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dirjen Udara selama masa 1 tahun untuk Certificate of Airworthiness dan memiliki Certificate of Registration untuk masa 3 tahun. Dalam masa 3 tahun itu memang ada satu proses yang harus dikerjakan oleh operator berkaitan dengan kelaikan udara masing-masing pesawat, dan itu mengacu prosedur yang ditetapkan oleh Dirjen Udara. Jadi menjawab pertanyaan tadi, maka kita bisa nyatakan bahwa pesawat itu pada saat terbang itu pada saat take off itu flight. Baik, Pak Menteri, kita tahan dulu sebentar karena ada informasi Pak Menteri dan pemirsa bahwa 1 hari sebelum jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, pesawat Lion Air dengan kode penerbangan JT610 baru menjalani rute penerbangan Denpasar, Jakarta. Sejumlah penumpang mengeluh ke teknisi pesawat karena pesawat tidak kunjung terbang sesuai dengan jadwal karena alasan kendala teknis. Dan berikut kami putar video amatir saat penumpang mengajukan protes kepada teknisi Lion Air dalam penerbangan itu. Dia bilang dekat, kalau jauh dibilang jauh. Nah, jadi sensor ini dia itu fault indicator. Dia dekat tapi bilangnya jauh. Seperti itu. Berarti nggak layak dong. Kalau dekat bilang jauh, jauh bilang dekat. Kalau saya bilang itu cuma indikasi buat itu bagaimana Pak? Pintunya ketutup. Ya kan aktual pintunya ketutup, indikasinya bilang jauh. Mas, saya dari Trans TV, saya mau konfirmasi. Ntar saya mau kabarin ke CNN kalau ada apa sebenarnya. Ini dia ada problem. Cuman yang namanya PSU sama PSU. Ya. Jadi sudah saya bind sesuai dengan AMM, prosedur yang dikeluarkan sama Boeing. Nah, sekarang udah bagus. Captain tadi waktu dia announce, kalau itu
1 menit lagi, ya kan? Itu kita tinggal start engine nomor 1. Ya. Tapi karena penumpang turun, itu nggak safe buat nomor 1. Nah, itulah kenapa akhirnya semakin lama dan panas. Saya sudah bilang sama Kevinnya, Mbak, turunin aja penumpangnya karena di dalam pasti panas. Ya. Karena kita sambil nunggu AC car. Nah, sekarang AC car-nya sudah ada. Nah, kita tunggu pesawatnya dingin, semua yang naik, kita tutup pintu, start engine nomor 1 dan kita berangkat. Mas, tapi kan tadi katanya masih first trial ya. Kalau Maksudnya? first trial tadi katanya informasi di atas itu nih mau first trial engine. Dengan segala Mau hormat, trial Mbak. engine. Saya nggak pernah mau yang namanya rilis pesawat mana engine. FML ada. Karena kalau Kalimantan Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi masih bersama kami. Kami memang tidak ingin Pak Budi untuk mendahului penyelidikan karena sejauh yang kita tahu juga kotak hitam belum kita temukan. Tetapi kalau melihat indikasi ini Pak Budi, apakah memang kemudian pesawat yang jatuh ini mengalami gangguan teknis sebenarnya Pak? Mas Leo, kalau dilihat dari apa yang kita amati pada 1 hari sebelumnya, memang dalam catatan kami ada catatan dalam logbook Ya. di pesawat tersebut bahwa pesawat itu ada berkaitan dengan ketinggian dan kecepatannya itu ada satu miss. Dan dari apa yang kami diskusikan atau report dari Direktur Pelaikan, bahwa setelah pesawat itu mendarat, telah dilakukan satu proses di mana operasi daripada Light itu menjalankan suatu proses klarifikasi oleh tim pengawas dengan kami instruksikan pada beberapa proses-proses dan itu dilakukan Ya. dan sudah berjalan dengan baik. Artinya apa yang terjadi pada 1 hari sebelumnya itu sudah bisa diatasi. Untuk selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Leo, adalah kewenangan KNKT Ya. untuk memberikan keterangan-keterangan Baik. selanjutnya. Pak Menteri, dalam beberapa diskusi, dalam beberapa dialog, dalam beberapa percakapan mengenai pesawat 737 MAX 8 yang jatuh di sekitar Karawang ini, beberapa pilot mengatakan, pilot senior Pak, mereka juga bingung dengan apa yang terjadi. Nah, tetapi ini kan kejadian pertama untuk tipe aircraft atau pesawat ini. Apakah ada langkah pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk pesawat-pesawat dengan tipe yang sama yang dioperasikan oleh maskapai manapun? Karena apakah mungkin ini tidak juga bisa terjadi dengan Boeing 737 MAX 8 yang lain, Pak Budi? Benar Mas Theo, kemarin kami melakukan suatu rapat Ya. dengan Dirjen, dengan Direktur, dan kami sudah menetapkan bahwa Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Udara akan melakukan inspection secara khusus terhadap pesawat-pesawat tersebut, dan kami memang minta Lion dan Garuda, karena dua maskapai ini yang memiliki, untuk memberikan perhatian khusus bagi 9 pesawat yang ada di Indonesia ini. Ini adalah sebagai langkah kehati-hatian kita terhadap jenis pesawat itu. Baik, Pak Menteri, mohon tahan dulu Pak, kita akan lanjutkan selepas jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami, Breaking News Metro TV, kami lanjutkan sesaat lagi.